di Indonesia dengan di India. Di India ya artisnya emang kayak gitu sih, tapi kalau memang orang aslinya Medos itu benar-benar menutup diri kalau perempuannya. Nah, kalau di Indonesia Medos ya itulah lebih mudah terbuka. Sehingga ini memang menjadi hipotesis juga kenapa perempuan Indonesia ini lebih mudah untuk akhirnya bisa menikah dengan pria luar, khususnya Medos ya, khususnya bagi mereka yang menikah campur dengan orang India ya. Jadi halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan seperti biasa, bagi Merdos yang sedang terbujur sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Dan bagi Merdos yang sedang ada ujian ataupun masalah, semoga diberikan jalan kemudahan dan juga solusinya. Dan bagi Merdos para pejuang nafkah ya, semangat, semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Merdos, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait ya aturan-aturan yang tidak tertulis ya bagi perempuan yang ada di India Merdos. Oke, tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut. Selama ini kita mengenal India sebagaimana yang mungkin saya sampaikan di beberapa kali video saya ya yang membahas terkait perempuan di India, bahwasannya memang peran laki-laki itu lebih superior ya, lebih tinggi, lebih banyak gitu ya daripada perempuan yang ada di India itu sendiri, yang mana status mereka lebih dipandang sebagai inferior ataupun dalam peran di luar rumah itu bisa dikatakan ya sangat minim ataupun sedikit gitu Merdos. Dan kali ini saya ingin coba Merdos mencoba menggambarkan bagaimana sih aturan-aturan, norma-norma ataupun budaya ataupun kebiasaan yang saya katakan di sini aturan tidak tertulis ya yang berlaku bagi perempuan India Merdos. Jujur selama saya tinggal di India Merdos, saya merasakan memang ya secara umum budaya di India itu masih dipegang secara kuat Merdos bagi warga-warganya. Walaupun memang ada modernisasi di sana, untuk kota seperti New Delhi saja yang bisa dikatakan sekelas Jakarta lah ya kurang lebih sebagai ibu kota, itu Merdos bisa saya lihat di situ budaya itu masih dipegang dengan erat. Setidaknya apa? Dari segi pakaian Merdos. Walaupun memang sudah ada beberapa yang menganut paham ataupun pakaian ala barat gitu ya, tetapi sebagian besar ya itu masih memegang nilai-nilai yang ada khususnya bagi perempuan yang ada di India Merdos. Nah, lalu apakah nilai-nilai ini bisa dikatakan sama dengan di Indonesia ataukah berbeda? Ataukah mungkin kita kalau ingin mengkritisi apakah nilai-nilai ini yang mungkin ada kesamaan dengan di India ini justru pudar yang dengan ada yang di Indonesia Merdos. Oke, kita akan coba masuk ke poin pertama, apa itu aturan tidak tertulis pertama yang berlaku bagi perempuan India. Aturan tak tertulis pertama bagi perempuan yang ada di India, walaupun memang aturan-aturan tak tertulis ini bisa jadi berbeda ya di setiap daerah, tapi ini secara umum yang saya rasakan di kota New Delhi Merdos. Yang pertama adalah aturan ya tak tertulis, yaitu berpakaian, cara berpakaian. Jadi perempuan di India Merdos diharapkan untuk berpakaian secara sopan dan preferensinya adalah pakaian tradisional. Seperti apa Merdos? Seperti salwar kamis ya ataupun rok panjang ya di beberapa wilayah. Biasanya juga dalam beberapa kesempatan bahkan sari digunakan Merdos ya. Dan pakaian dianggap barat itu mungkin diterima di perkotaan Merdos, tetapi ya dianggap tidak pantas untuk di daerah perdesaan. Ya, Anda tahu memang aturan ini yang tidak tertulis ini memang kalau misalnya kita langgar bisa saja membahayakan diri bagi perempuan itu, karena memang pakaian barat itu selain tidak biasa di India dianggap lebih terbuka, lebih mengekspos ya tubuh perempuan yang ada di India ya, sehingga rawan atas kasus yang namanya pelecehan sampai pemerkosaan itu sendiri Merdos. Itu yang pertama ya. Aturan tak tertulis kedua ya bagi perempuan di India adalah perilaku dan juga tata krama Merdos. Jadi perempuan pada umumnya di India itu diharapkan bersikap sopan ya, bertutur kata lembut dan juga hormat, terutama kepada orang yang lebih tua dan juga laki-laki Merdos ya. Dan perilaku seperti ngomong belak-belakan gitu ya ataupun tegas itu benar-benar diminta untuk tegas Merdos. Ya, jadi hal ini memang saya rasakan bagaimana memang di situ ya perempuan di India ini memang sangat hormat kepada yang namanya orang yang lebih tua dan juga suami dalam hal ini Merdos ya, laki-laki yang dimaksud di sini bagi yang sudah menikah Merdos. Oke, kita masuk yang ketiga Merdos ya. Aturan tak tertulis bagi perempuan di India yang mana ini memang sudah lazim dan
dalam tanda kutip ya wajib sebenarnya diikuti gitu ya, yaitu peran dalam keluarga Medos ya. Kalau di India Medos, peran tradisional ya, perempuan itu memang bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga Medos, dan dalam pengasuhan, termasuk juga ya memasak, membersihkan, mengurus anak gitu ya, dan juga anggota keluarga yang lebih tua ya. Tidak jarang memang ibu atau bapak mertua ataupun ibu kandung atau bapak kandung sendiri memang Medos yang ada di rumah tersebut ya, sehingga kita sebut dengan joint family Medos. Biasanya sih memang kalau yang perempuan itu memang tinggalnya di rumah si keluarga laki-laki, sehingga kebanyakan bapak mertua atau ibu mertua Medos itu sampai harus ya memainkan peran dominan di situ Medos, sehingga juga ya dalam hal ini nanti akan berpengaruh terhadap karirnya, nanti akan saya juga sampaikan ya. Oke, yang keempat Medos, terkait ya aturan tak tertulis bagi perempuan di India, yang keempat dalam hal pernikahan dan juga hubungan Medos ya. Ada penekanan kuat bahwasannya pernikahan itu sebagai tonggak penting kehidupan bagi perempuan. Jadi pernikahan itu benar-benar menjadi titik penting gitu ya bagi status perempuan yang ada di India gitu ya. Dan seringkali memang masyarakat itu menekankan untuk pernikahan pada usia tertentu bagi perempuan yang ada di India ya. Pernikahan ini diatur ya masih secara umum gitu ya, dan bisa dikatakan termasuk dari yang namanya pengawasan sosial yang signifikan ya, khususnya bagi perempuan yang sudah berumah tangga gitu Medos. Dan yang paling penting Medos ya, pernikahan ini biasanya Medos ya diatur ya sesuai dengan persetujuan dari keluarga, itu sangat penting ya. Alias apa? Alias mereka nanti akan menikah itu dijodohkan Medos, bukan biasa alias arrange marriage ya, perjodohan, bukan love marriage yang biasa sering terjadi di Indonesia, di mana perempuan ataupun laki-laki menikahi orang yang dicintai. Tapi ini di sini Medos akan dipilihkan, dicarikan oleh orang tua itu sendiri Medos. Sehingga Medos ya, satu sisi juga ya perempuan tuh diharapkan dalam berkeluarga nanti itu lebih memprioritaskan kepentingan keluarga daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini disebut dengan konsep pativrata ataupun istri yang berbakti Medos, yang mana idealnya dia mengorbankan dirinya demi kesejahteraan suami Medos. Oke Medos, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kita masuk ke aturan tertulis dari aspek kehidupan profesional Medos ya. Meskipun semakin banyak ya wanita India yang memasuki dunia kerja ya, di situ tentu ada harapan untuk bisa menyeimbangkan yang namanya tanggung jawab profesional dengan tugas-tugas di rumah tangga Medos ya. Dan mungkin juga ada batasan untuk bekerja hingga larut malam gitu ya bagi perempuan, ataupun berpergian sendirian untuk bekerja Medos ya. Dan perempuan seringkali sebenarnya sih tidak didorong ya untuk mengejar karir ataupun pendidikan di luar titik tertentu ya. Maksudnya apa Medos? Maksudnya perempuan ini khususnya bagi mereka yang sudah menikah gitu Medos ya, boleh ya sekolah SD, SMP, SMA hingga S1, S2, S3. Tapi kalau sudah menikah Medos, itu diharapkan untuk karirnya stop dan fokus benar-benar kepada yang namanya keluarga Medos. Inilah yang saya maksud Medos ya, karir perempuan di India itu biasanya akan terhenti ya ketika mereka sudah menikah ya. Dan saya memang melihat gitu ya, entah perempuan ini akan melanjutkan yang namanya karir mereka. Biasanya kalau mereka benar-benar fokus ke karir mereka, mereka tidak akan menikah. Tetapi kalau mereka Medos ya sudah memiliki karir dan mereka akan menikah, biasanya kemungkinannya Medos ya mereka akan cenderung stop dari pekerjaan mereka. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan yang namanya pekerjaan di bidang ataupun di sektor pertahanan Medos ya. Tetapi ada sih saya temukan memang profesor saya yang perempuan gitu Medos ya, yang bisa menyeimbangkan itu ya. Tapi memang tentu itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah dan juga masih jarang ditemui ada di India Medos. Tetapi bukan berarti hal yang tidak mungkin. Tapi memang secara ekstrimnya ya, bagi mereka yang ingin benar-benar mengejar karir, ada sampai yang tidak menikah Medos. Oke, selanjutnya Medos, kehadiran di depan publik. Ini adalah aturan tak tertulis selanjutnya Medos. Maksudnya apa? Ya wanita ya mungkin diharapkan untuk membatasi. Jadi perempuan di India itu diharapkan untuk membatasi dirinya untuk hadir di tempat-tempat umum, terutama di malam hari Medos. Karena keluar sendirian itu, terutama setelah gelap itu diminta untuk tidak dilakukan dan sesuatu yang tidak pantas ya. Tentu saja ini untuk keamanan diri sendiri, karena mengingat angka pelecehan dan juga angka yang namanya pemerkosaan di India sangat tinggi ya. Jadi aturan tidak tertulis ini sebenarnya juga bermanfaat gitu Medos ya. Dan memang ya bisa dikatakan cukup jarang ya, saya jujur merasakan ya, kalau di Indonesia kan perempuan sudah banyak yang bekerja ataupun berkarir, dan bahkan Medos tidak malu-malunya untuk bermedia sosial gitu. Bahkan bermedia sosialnya tuh sampai mohon maaf joget-joget, ataupun bahkan sampai sekarang ada pemberitaan, aduh
saya nggak bisa sebutkan ya Merdos ya, nggak enak juga untuk menyebutkannya, itu terlalu mengekspos gitu dengan yang namanya dunia luar. Tapi di India Merdos benar-benar berbeda. Inilah yang bisa saya temukan gitu ya, perbedaan yang cukup jomplang antara perempuan di Indonesia dengan di India. Di India ya artisnya emang kayak gitu sih, tapi kalau memang orang aslinya Merdos itu benar-benar menutup diri kalau perempuannya. Nah kalau di Indonesia Merdos ya itulah lebih mudah terbuka, sehingga ini memang menjadi hipotesis juga kenapa perempuan Indonesia ini lebih mudah untuk akhirnya bisa menikah dengan pria luar, khususnya Merdos ya, khususnya bagi mereka yang menikah campur dengan orang India ya. Jadi orang India, laki-laki India itu sangat bisa dikatakan memiliki probabilitas tinggi untuk bisa menikahi perempuan Indonesia karena memang ekspos dari media sosial dan juga ya gaya hidup yang tentu saja sudah ada perubahan hingga saat ini Merdos. Oke. Yang selanjutnya Merdos ya, kita masuk ke nomor 8 ya. Nah oke, ini hampir sama tadi ya, yaitu dari segi Merdos ketaatan beragama gitu ya. Ketaatan beragama di sini Merdos ya, perempuan di India juga diharapkan untuk mengikuti ritual keagamaan dan kepatuhan terhadap yang namanya norma-norma keagamaan gitu ya, norma-norma keagamaan. Dan mereka memiliki peran khusus dan juga praktik khusus dalam keagamaan mereka Merdos ya. Khususnya di sini Merdos tidak hanya yang Muslim ya, khususnya di sini yang mayoritas beragama Hindu Merdos ya. Jadi mereka juga diminta ada hari khusus di mana istri itu berpuasa gitu ya, sesuai dengan yang namanya Karvacut ya kalau tidak salah, berpuasa untuk suaminya Merdos. Dan bagi yang Muslim ataupun Muslimah, kalau mereka benar-benar ini ya, itu biasanya menggunakan yang namanya cadar ya, dan juga pakaian yang serba hitam gitu Merdos ya. Dan ya ada stigma-stigma juga di sini. Ini aturan selanjutnya ya yang tidak tertulis ya, yaitu stigma sosial dan bias gender gitu Merdos. Jadi ada juga Merdos ya, yang mendapatkan stigma, biasanya itu aslinya stigma ini adalah hal negatif, yaitu janda dan juga wanita yang bercerai. Itu nanti mereka akan menghadapi yang namanya stigma sosial ataupun stigma negatif di tengah masyarakat Merdos. Dan juga khususnya bagi mereka yang bias gender ataupun jenis kelaminnya itu tidak jelas ya, itu nanti akan mempengaruhi juga hak waris mereka, kepemilikan properti, dan juga akses terhadap yang namanya sumber daya gitu ya, sumber daya, bahkan Merdos fasilitas publik gitu Merdos ya. Jadi Merdos kalau boleh kita simpulkan Merdos ya, aturan-aturan tidak tertulis ya, khususnya bagi perempuan yang ada di India ini bisa saya katakan masih cukup kuat ya. Di India itu masih berlaku Merdos. Dan saya melihat ya, keterbukaan perempuan India ini lebih tertutup Merdos, dan perempuan Indonesia ini lebih mudah terbuka gitu Merdos ya. Ini juga yang mempengaruhi beberapa aspek-aspek dalam kehidupan Merdos. Dan yang ketiga Merdos ya, di kota sebesar New Delhi saja itu saya bisa katakan aturan-aturan tidak tertulis ini masih cukup dijadikan ya aturan yang berlaku Merdos ya di tengah perempuan India. Dan ingat, memang bisa jadi di beberapa daerah di India tuh aturannya bisa berbeda, tetapi memang inilah secara umum Merdos. Nah, mungkin Merdos sudah bisa mengkomparasi bagaimana dengan perempuan yang ada di Indonesia. Apakah betul sebagaimana yang saya sampaikan tadi ataukah tidak Merdos? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Merdos ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Demikianlah dari video saya kali ini. Kalau nanti ada tambahan poin bisa disampaikan di kolom komentar, termasuk juga ada koreksi juga silahkan sampaikan kolom komentar. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Buat syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Merdos, Allah Hafiz.